Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marlandong II Banjarnahor. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS 2021 Kabupaten Tapanuli Tengah yang bekerja sama dengan BPSDM Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang mind mapping yang telah saya buat tentang nilai-nilai dasar PNS, yaitu yang difokuskan kepada nilai akuntabilitas dan nilai nasionalisme. Materi ini dibawakan oleh Widesuara Bapak Ikhwan Nasution. Materi kita yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas ini dibagi menjadi 4 bagian yang besar. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Dan yang terakhir, menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas dibagi menjadi 4. Yang pertama, definisi akuntabilitas. Yang kedua, aspek-aspek akuntabilitas. Yang ketiga, pentingnya akuntabilitas. Yang keempat, tingkatan dalam akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang ketiga, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan frame akuntabilitas. Nah, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel terbagi atas 9 bagian. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab atau responsibilitas. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. Yang ketujuh, keseimbangan. Yang kedelapan, kejelasan. Dan yang terakhir, konsistensi. Bagian akuntabilitas dalam konteks terdapat 5 bagian kecil, yaitu yang pertama, transparansi dalam akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyampaian dan penggunaan data informasi dan pemerintah. Dan yang terakhir, konflik kepentingan. Sementara untuk menjadi PNS yang akuntabel, kita harus memenuhi 7 syarat, yaitu yang pertama, perilaku individu yang akuntabel atau personal behavior. Yang kedua, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang ketiga, menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Yang keempat, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. Yang kelima, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Yang keenam, perilaku menghindari konflik kepentingan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS. Sekian men-mapping tentang akuntabel. Berikutnya kita akan membahas tentang men-mapping nasionalisme. Nasionalisme ini dibagi menjadi 2 bagian yang besar, yaitu yang pertama, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Yang kedua, fungsi ASN, yaitu yang pertama, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN yaitu harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara fungsi daripada ASN ini yaitu yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan, yang kedua, ASN sebagai pelayan publik, dan yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sekian materi men-mapping saya tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Selamat malam dan terima kasih.